Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Nurdin dan teman-teman semua. Kami dari grup 2 kelas A H20 yang terdiri dari Kak Anindita Larsati, Mas Dimitri Ismandana, kemudian saya sendiri Ihsanul Afwan, dan Mas Jeffrey Hartanto. Kami akan mempresentasikan tentang the change of Indonesian Netflix consumer behavior during pandemic. Pertama-tama latar belakang masalah seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini telah berdampak cukup signifikan terhadap kehidupan orang-orang, kehidupan masyarakat sendiri. Pandemi juga telah merubah perilaku konsumen termasuk di segmen entertainment. Kenapa kami kemudian memilih Netflix? Karena Netflix adalah salah satu online streaming service terbesar di dunia dengan 204 juta subscribers pada Januari 2021 lalu. Dan ini terus bertumbuh, termasuk di Indonesia juga mengalami peningkatan 46,9% dari yang sebelumnya hanya 481 ribuan menjadi 906 ribuan di tahun 2020 lalu, bulan April. Dan memang karena pandemi ini mengubah hampir semua segmen, perilaku konsumen juga termasuk di dalamnya, maka ini sangat penting untuk kita pelajari apa kira-kira yang berubah dari perilaku konsumen ini dan bagaimana kita melihat peluang untuk menciptakan riset-riset tertentu atau mungkin studi-studi yang berkaitan dengan marketing itu sendiri ya. Nah, kemudian kita bahas sedikit sejarah Netflix, bahwa Netflix ini didirikan tahun 97 oleh Mark Randolph dan Reed Hastings yang berbasis di Los Gatos, California, Amerika Serikat. Pertama kali launching mereka menawarkan produk rental film, rental CD atau DVD gitu dengan sistem pengiriman pos atau mail service di US waktu itu. Tapi kemudian tahun 99 atau 2 tahun kemudian bisnis modelnya berubah dari yang tadinya penyewaan tiap kali yang ditonton berubah menjadi bentuk langganan gitu. Misalkan kita berlangganan setahun maka bebas minjem apa aja. 2008 kemudian mereka telah mulai berpartnership dengan PS3, Xbox, Apple Macintosh dan sebagainya. Nah, pertumbuhan paling pesat dari Netflix ini terjadi tahun 2012 di mana mereka sudah ekspansi besar-besaran dan membuka cabang di hampir 30 negara saat itu. Nah, saat ini Netflix sudah menjadi salah satu online streaming service terbesar di dunia dengan 204 juta subscribers itu pada Januari 2021 lalu. Ini beberapa kompetitornya dapat kita lihat, ada Disney Plus, Video, Viu, iFlix dan sebagainya. Nah, dari penelitian ini yang mau kita cari tahu adalah bagaimana perubahan perilaku konsumen pengguna Netflix sebelum dan saat pandemi. Lalu kita juga ingin mengetahui tentang hubungan dari decision making process dan groups and social media yang mempengaruhi perilaku konsumen Netflix saat situasi pandemi. Selanjutnya adalah latar belakang nih. Jadi, kenapa sih kita melakukan riset ini? Kenapa kita harus melakukan riset perilaku konsumen perubahan dari sebelum pandemik menjadi sesudah pandemik? Jadi, pertama-tama ada riset dari Turkish University tahun 2020 bahwa setelah diobserv itu masyarakat 61,3% itu memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya kenapa sih alasannya? Karena seperti pada umumnya, karena COVID-19, ini banyak orang tidak bisa bertemu satu sama lain. Terus juga banyak orang tidak bisa melakukan entertainment activities. Contohnya misalnya pergi ke mall, atau misalnya pergi rekreasi, atau menonton bioskop, dan lain-lain, karena kita tidak boleh berdekatan satu sama lain. Terus kedua adalah banyak kegiatan yang tidak dibatasi, contohnya WFH, ada kalau di Jakarta ada PPKM nih, pembatasan sosial, dan lain-lain. Nah, maka dari itu hal ini merupakan potensi besar dan kesempatan bagi perusahaan entertainment seperti Netflix karena banyak sekali orang yang punya waktu kosong dan waktu kosong itu bisa dipakai untuk orang menonton Netflix. Makanya kita membuat sebuah riset bagaimana sih cara perubahan perilaku apa yang terjadi dan bagaimana Netflix dapat melakukan kesempatan dan opportunity itu untuk membuat market share dan market penetration dia lebih bagus lagi. Ini timeline-nya, jadi lebih detail lagi bahwa before pandemics, before transition, and during pandemics. Nah, biar lebih jelas adalah before pandemic, orang-orang itu lebih kebanyakan nonton Netflix karena culture, karena bisa diajak temen, atau karena dia pendapatannya tinggi, dan juga karena marketing strategi Netflix, misalnya karena ada review film bagus di Twitter atau di TikTok misalnya, dan juga pengaruh-pengaruh dari people. Nah, strateginya pasti berbeda nih, karena before pandemic, orang-orang yang memang waktunya memang 1 jam misalnya sehari untuk nonton, tapi ternyata setelah pandemics itu banyak transition, banyak kebijakan baru dan juga banyak perubahan-perubahan. Contohnya dari offline jadi online, belajar mengajar, terus kerja online di rumah.
Nah, pas pandemik, jadi banyak sekali waktu luang dan bagaimana sih Netflix dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pasar lebih luas lagi. Nah, ini sebagai contoh, economics-nya banyak sekali orang mempunyai waktu luang dan juga banyak yang kerja di rumah ya seperti tadi juga banyak waktu luang kosong lah, jadi dan ini merupakan kesempatan Netflix untuk menggrab pasar tersebut. Dan di marketingnya itu Netflix itu harus banget nih melakukan penetration strategi karena banyak sekali perusahaan-perusahaan lain seperti Viu, seperti Disney Channel dan lain-lain itu melakukan market penetration strategi juga yang sama karena banyak sekali potensial market, dan awalnya misalnya contoh dia kerja dan sibuk tapi sekarang bisa di rumah, dan banyak sekali new customer yang bisa digarap dari hal-hal ini. Terus capital budgeting adalah bagaimana sih Netflix memprioritaskan investasinya, misal contoh pengaruh dari setelah pandemi adalah lebih banyak dari influencer, makanya lebih baik Netflix fokus ke dalam investment ke influencer daripada misalnya ke culture atau misalnya ke grup-grup review film dan lain-lain. Makanya kita melakukan riset tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Datanya kami kumpulkan dengan menggunakan data primer, yaitu penyebaran survei langsung lewat Google Form. Lalu selanjutnya datanya kami olah menggunakan teknik deskriptif. Ini untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi pada pengguna Netflix. Dilanjutkan dengan metode prediktif untuk memprediksi situasi ke depannya. Selanjutnya, ini adalah profil responden kami. Responden kami berjumlah 422 orang. Mayoritas memang laki-laki, sebanyak 81,7% atau 361 orang, yang berlokasi di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek. Ini hampir seimbang. Lalu responden kami kebanyakan berusia 18-25 tahun, sekitar 361 orang, atau 70,1%, sisanya terbagi dari usia 25-35, di bawah 18, dan di atas 35 tahun. Saya Dimitri dan saya akan membahas tentang hasil data yang kami dapat melalui survei mengenai perilaku konsumen sebelum dan saat pandemi untuk pelanggan-pelanggan Netflix. Nah, jadi kita bisa lihat di grafik kiri atas di pie chart ini, dari 442 responden yang kita dapat, sekitar 200 orang atau 45.2% itu mereka sebelumnya sudah subscribe di Netflix sebelum pandemi. Sedangkan pada saat pandemi ada 242 orang yang baru subscribe atau sebesar 54.8%. Nah, chart ini itu menunjukkan bahwa ada growth sebesar 121% subscriber Netflix pada saat pandemi menurut data survei yang kita dapat. Nah, sekarang kita akan bahas orang-orang yang sudah subscribe di Netflix sebelum pandemi. Jadi apa sih perilaku konsumen yang terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi? Jadi pertama kita lihat dari subscription type. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak ada perubahan signifikan ya untuk perilaku konsumen yang berkaitan dengan subscription type. Jadi nggak ada perubahan signifikan, rata-rata mereka masih menggunakan premium, standar, mobile, dan basic. Lalu untuk media yang digunakan, rata-rata juga mereka mayoritas menggunakan PC. Dan pada saat pandemi mereka juga mayoritas masih menggunakan PC, diikuti dengan handphone, TV, dan terakhir tablet. Nah, sekarang untuk kapan sih mereka menggunakan Netflix gitu. Jadi untuk sebelum pandemi kita lihat bahwa 51.4% mayoritas itu menggunakan Netflix pada saat malam hari. Lalu pagi, siang, dan sore itu agak imbang dengan 17%, 16%, dan 15.6%. Nah, pada saat pandemi kita bisa lihat bahwa orang-orang yang nonton pada malam hari itu berkurang. Dan orang-orang yang nonton sore, siang, dan pagi itu bertambah. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa karena pandemi mereka meluangkan banyak waktunya di rumah, jadi dan banyak free time juga, kemungkinan fleksibel waktunya, jadi mereka bisa mengalokasikan waktu-waktu yang biasanya digunakan pada malam hari untuk nonton Netflix pada sore, siang, atau pagi hari. Nah, kalau untuk masalah durasi, kita bisa lihat di sini bahwa untuk durasi mereka nonton Netflix itu kita bisa lihat yang biru itu before, yang merah itu saat pandemi. Sebelum pandemi, mereka itu responden tuh mayoritas nontonnya 1-2 jam dan 2-4 jam.
diikuti dengan lebih dari di atas 4 jam, dan terakhir itu di bawah 1 jam. Ini per minggu. Jadi kita bisa lihat pada saat pandemi, orang-orang yang nonton 1-2 jam per minggu itu dia menurun. Sedangkan orang-orang yang nonton 2-4 jam dan di atas 4 jam itu naik. Jadi hal ini menunjukkan juga bahwa pada saat pandemi ini orang-orang semakin lama untuk menonton Netflix gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas orang-orang yang subscribe pada saat pandemi gitu. Pertama dari subscription type, mereka itu mayoritas daftar subscription tipe mobile 35.5%, diikuti dengan standar dengan 27.3%, lalu premium 19.8%, dan terakhir itu basic 17.4%. Jadi ini standar premium dan basic ini rata-rata ya, tapi mobile emang paling banyak dengan 35.5%. Kemudian untuk how long, jadi berapa lama mereka dalam seminggu biasanya nonton Netflix, itu kita bisa kita lihat mereka itu paling banyak 2 jam sampai 4 jam nonton Netflix dalam satu minggu. 42.6% responden menjawab itu. Lalu diikuti dengan 1 jam sampai 2 jam dengan 29.8%, lalu di atas 4 jam itu 14.5%, dan di bawah 1 jam 13.2%. Kemudian berapa sering sih mereka nonton Netflix? Kita bisa lihat paling banyak responden menjawab 3-4 kali seminggu. Itu 39.3% responden menjawab 3-4 kali seminggu. Lalu kedua diikuti dengan 1-2 kali seminggu dengan 24.8% responden. Kemudian setiap hari 21.1% responden, dan terakhir 5-6 kali seminggu 14.9% responden. Kemudian media yang mereka gunakan mayoritas masih menggunakan komputer, PC atau laptop sebesar 53.8% dari responden. Lalu diikuti dengan handphone sebesar 35.4%, kemudian tablet, TV 8.3%, dan terakhir adalah tablet sebesar 2.4%. Nah, kemudian untuk waktu menggunakan Netflix, kita bisa lihat bahwa mayoritas dari mereka menggunakan Netflix itu pada malam hari. 51.1% responden menjawab pada malam hari, kemudian diikuti dengan siang hari sebesar 21.7% responden, lalu sore hari 17.8% responden, dan terakhir itu pagi sebanyak 9.4% responden. Oke, sekarang saya akan membahas tentang hasil survei mengenai decision making. Jadi dari data yang diperoleh bahwa bisa kita lihat bahwa mayoritas responden yang kami dapat itu memilih berlangganan Netflix karena dorongan intrinsik ya, dorongan internal atau dari diri sendiri dibanding pengaruh dari orang lain. Jadi bisa kita lihat di sini mereka saya memilih berlangganan Netflix karena dorongan dari diri sendiri itu mayoritas setuju dan sangat setuju, dan saya memilih berlangganan Netflix karena dorongan dari orang lain itu mayoritas sangat tidak setuju dan tidak setuju. Lalu kemudian dapat kita lihat juga bahwa saya berlangganan Netflix dikarenakan sistem pembayaran yang praktis. Jadi mayoritas responden ini sebesar 74.7% menjawab bahwa kenyamanan atau kemudahan mereka membayar langganan Netflix mungkin sekali klik aja gitu kan menjadi salah satu faktor mereka berlangganan. Nah, jadi kemudahan proses ini pun dapat membangun yang namanya tuh habitual decision making, di mana mereka membuat decision untuk membeli Netflix ini tanpa berpikir banyak, jadi sekali tekan saja gitu sudah bisa lanjut berlangganan seperti itu. Lalu terakhir saya berlangganan Netflix dikarenakan harganya relatif murah. Jadi 65,6% responden ini mengatakan bahwa harga Netflix yang relatif murah itu menjadi salah satu faktor juga dalam mereka memilih berlangganan di Netflix. Nah, lalu saya berlangganan di Netflix dikarenakan para kompetitor tidak sebagus Netflix. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mayoritas 60% responden mereka itu
memilih Netflix dibanding pesaingnya, karena menurut mereka itu Netflix adalah produk unggulan yang lebih unggul gitu dibanding produk-produk kompetitor lainnya. Lalu saya berlangganan Netflix dikarenakan koleksi dan produksi film originalnya. Nah, di sini bisa dilihat mayoritas responden 93,4% itu mengatakan bahwa koleksi dan produksi film original itu menjadi salah satu faktor kenapa para responden itu mereka pada berlangganan di Netflix. Nah, jadi ini tuh bisa menjadi masukan untuk Netflix sendiri agar meningkatkan produksi film original mereka, produksinya agar lebih baik lagi dan berkualitas. Karena ini adalah salah satu faktor yang utama kenapa mereka itu memilih Netflix gitu, para responden. Dan terakhir, saya berlangganan Netflix dikarenakan brand recognition yang positif, brandnya terkenal. Jadi kita bisa lihat mayoritas responden 80,4% menjawab tuh mereka memilih Netflix karena brand Netflix itu udah terkenal gitu ya, banyak orang yang tahu dan emang memiliki brand yang sangat positif, mungkin dari produksi film-filmnya yang bagus dan film-filmnya yang terkenal di sosial media dan di seluruh dunia gitu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang hasil survei dari responden kami mengenai grup dan sosial media. Pertama, seberapa sering Anda melihat iklan Netflix atau produknya di sosial media? Bisa kita lihat bahwa mayoritas responden mereka menjawab mereka itu sering melihat Netflix di media sosial, mungkin dari iklan-iklannya mengenai produk-produknya atau brandnya di sosial media, cuplikan-cuplikan tentang trailer filmnya gitu kan. Nah, kemudian saya tertarik menonton film dengan cuplikan yang menarik di sosial media. Nah, di sini bisa kita lihat mayoritas responden menjawab bahwa mereka itu tertarik nonton film ketika melihat cuplikan atau footage menarik di sosial media. Nah, ini bisa menjadi masukan buat Netflix untuk meningkatkan kualitas trailer atau iklan-iklannya yang menarik tentang brandnya atau film-filmnya di media sosial. Karena bisa dilihat bahwa banyak orang itu tertarik ketika mereka melihat cuplikan yang menarik di sosial media. Kemudian saya tertarik menonton film yang dibagikan teman saya di sosial media. Nah, di sini bisa kita lihat sebesar 65,6% responden mereka menjawab bahwa mereka tertarik menonton film yang dibagikan oleh teman-temannya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan itu memiliki peran penting sebagai initiator atau influencer dalam proses mereka mengambil keputusan, yang juga mendukung teori word of mouth, bahwa word of mouth itu berpengaruh terhadap influence seseorang. Kemudian saya tertarik nonton film dari review atau opini teman saya. Nah, di sini kita bisa lihat sebesar 72% responden menjawab tertarik menonton film dari review atau opini temannya. Jadi ini bisa kayak, kamu sudah nonton film ini belum? Nonton nih, rame loh. Nah, hal itu tuh jadi membuat mereka tertarik gitu untuk menonton film tersebut. Jadi mendukung bahwa lingkungan itu memiliki peran penting sebagai initiator atau influencer dalam proses para responden mengambil keputusan, yang juga membantu mendukung teori word of mouth, di mana kata-kata orang itu influence-nya tinggi terhadap para responden. Nah, kemudian di survei kami juga menyelipkan pertanyaan yang berkaitan dengan opinion leadership. Kita tahu opinion leadership itu adalah leader atau orang yang dapat memengaruhi preferensi orang lain atau pilihan atau hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan orang lain. Nah, ini tentu berkaitan dengan produk atau jasa tertentu. Nah di survei ini kita bertanya atau kita menanyakan seperti misalkan, apakah mereka tertarik untuk membagikan atau sharing film yang mereka tonton di Netflix, karena di Netflix sendiri telah ada tombol share gitu untuk dibagikan di sosial media, dan mayoritas responden kami itu bersedia atau tertarik untuk membagikan. Kita dapat lihat hampir 50% lebih itu tertarik membagikan video yang mereka tonton di sosial media ini. Nah, tapi ini sebenarnya masih sedikit. Kalau kita lihat pertanyaan berikutnya yang bertanya tentang apakah dia tertarik menonton film yang dibagikan oleh teman-temannya di sosial media, maka kita dapat lihat seperti di grafik ini 72,1%, artinya itu sangat besar sekali.
mereka itu tertarik untuk menonton film yang dibagikan oleh teman-temannya. Berarti secara tidak langsung ini juga menjadi daya tarik untuk Netflix sendiri mengembangkan marketingnya. Nah, kemudian kita lihat juga pertanyaan yang sama tapi dibagikan oleh influencer misalkan atau preview film, itu tidak sebesar dari teman-temannya ini. Nah, kemudian dapat kita tarik kesimpulan sebenarnya bahwa opinion leadership yang berperan di sini adalah orang terdekat dari teman-teman atau dari customer itu sendiri, yakni teman-temannya di sosial media. Maka kesimpulannya harusnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mbak Anin, tapi saya singgung sedikit. Salah satunya adalah untuk mengembangkan metode atau sistem opinion leadership ini agar dapat lebih banyak pengaruhi customernya seperti itu, atau calon-calon customernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jeffrey, silakan Mas. Sebelumnya kita harus identifikasi nih gimana customer Netflix atau subscriber Netflix itu melakukan pembelian atau decision making sampai menjadi customer yang loyalty-nya paling tinggi. Kita kan seneng dong kalau misalnya kita punya customer yang nggak perlu kita apa-apain tapi dia tetap loyal nih. Pertama kita harus ada agregatornya nih. Agregator adalah apa sih yang membuat dia pertama kali ingin subscribe Netflix. Pertama bisa promotion, atau misalnya ada komen dari orang lain, dari misalnya leader yang review film, atau IMDb misalnya ada perusahaan, atau ada grup review film misalnya merekomendasikan film Netflix bagus. Ada juga dari culture-nya, atau juga dari waktu ke waktu. Nah, terus setelah mereka dapat agregator, mereka mau coba Netflix, pasti ada registration, price payment, dan itu hal yang perlu dipertimbangkan Netflix. Dan bagaimana decision making dia pasti kalau dalam buku marketing dari Philip Porter itu akan ada decision making dari awal dia cari informasi sampai dia mengevaluasi nih hal-hal yang dia dapat dari informasi yang dia dapat. Misal contoh dia pengen nonton film nih, dia akan cari-cari nih film-filmnya, nanti dia akan setelah itu dia akan pikirkan mana yang positif dan negatifnya, dan dia akan mengevaluasi nih mana yang bagus nih, misalnya view Disney Channel lah, atau HBO lah, atau misalnya Netflix. Dan juga nanti setelah itu kita harus memaintain customer-nya supaya menjadi loyalty-nya lagi bagus. Jadi jangan sampai misalnya dia subscribe Netflix tapi hanya 1 bulan aja nih, tapi nggak lanjut lagi sampai setahun 2 tahun, karena kita tentu butuh sekali customer yang loyal dan sangat bagus gitu. Nah, kita metode yang pertama setelah kita deskriptif tadi, ada beberapa analisa deskriptif yang ditemukan. Kita pengen tahu nih, kita melakukan namanya analisa prediktif atau melakukan prediction ke depannya. Itu bagusnya seperti apa sih kita, dan pengaruh-pengaruh perubahan perilaku konsumen itu karena apa sih? Sebagian besar penyebabnya karena apa? Culture kah? Atau karena influencer kah? Atau karena misalnya decision making sendiri? Atau misalnya karena diri sendiri? Atau misalnya karena promotionnya? Nah, maka dari itu kita melakukan predictive analysis. Kita melakukan melakukan prediktif ini memiliki 2 tujuan, yaitu proper distribution channel. Jadi kita melakukan analisa prediktif distribution channel apa yang tepat untuk subscribe Netflix, misalnya TV, handphone kah, atau laptop kah, atau yang lainnya. Dan juga prediction accuracy yang menyebabkan perubahan behavior. Jadi prediction apa yang menyebabkan perubahan perilaku nih dari sebelum pandemik dan sesudah pandemik. Metode yang kita gunakan pertama random forest predictor, karena ini cocok sekali untuk mempredik bagaimana database yang cukup banyak, dan juga beberapa option variabelnya cukup banyak. Misalnya contoh tadi kita ada variabel culture, ada variabel people, ada juga variabel dari influencer, ada juga variabel dari diri sendiri dan juga lingkungannya. Terus decision tree method forecast, karena decision tree itu lebih ke cocok ke human. Jadi karena ini human, kita meneliti tentang orang, bagaimana orang tersebut memilih, bagaimana dia melakukan decision, bagaimana dia melakukan keputusan sampai dia menjadi demand gitu. Dengan minimum score dari akurasi 80%. Kita melakukan standarnya. Nah, ini sebagai prediction channel distribution, sebagai contoh sekilas. Sebenarnya banyak sekali ini datanya, cuma kita ambil sedikit aja yang intinya atau kesimpulannya. Jadi Netflix ini ternyata 28,6% dari people yang kita survei ini diprediksi bahwa mereka itu akan lebih fokus kepada komputer PC atau laptop dan handphone. Jadi untuk yang lain seperti TV dan tablet
kita lebih baik kita tidak terlalu develop sana. Jadi Netflix itu kita kalau bisa sih lebih ngedevelop tentang platform yang ada di komputer dan handphone. Jadi misalnya kalau dia ada maintenance atau ada update baru atau ada UX atau misalnya gambaran apps yang baru, lebih baik mereka mendevelop handphone dan komputer dibandingkan dengan tablet dan juga TV. Gitu. Nah ini prediction motivation. Jadi setelah dari sebanyak ini kita memprediksi setiap orang kita prediksi bagaimana pengaruh terbesar sih dari mana sih. Jadi pengaruh dia melakukan nonton Netflix dari sebelum dan sesudah itu kita survei dengan metode Google Form. Dan juga kita melakukan prediction dari Random Forest Predictor, apa sih penyebab utama dan apa sih penyebab terbesar dan juga persentase terbesar, regresi terbesar, penyebab dan akibat dari terjadinya perubahan perilaku menjadi nonton Netflix. Nah, diketahui bahwa 80% atau people itu di-influence oleh culture, group, word of mouth, dan juga people. Jadi lebih kebanyakan dari culture dan group dan people. Jadi orang-orang nonton Netflix itu karena bisa direkomendasiin oleh temannya, direkomendasiin oleh grupnya, grup misalnya grup naik sepeda, grup hukum misalnya nonton film Netflix, dan juga dari keluarganya, word of mouth. Jadi oh ini filmnya bagus, dan juga dari sosial media kebanyakan. Dengan prediction rate itu di atas 80% yang kita hitung. Jadi untuk motivationnya lebih baik si Netflix ini lebih mendevelop tadi handphone dan laptop, dan juga dia lebih fokus kepada group, culture, dan word of mouth. Jadi mereka harus membuat pelayanan yang baik sehingga orang bisa langsung kayak promosiin sendiri, dan juga harus fokus ke culture dan group. Misalnya gimana caranya ada grup FB, grup Facebook, grup review film, grup apa, mereka mensupport mereka semua. Seperti itu. Lalu, dari penelitian dan temuan yang sudah kami sebutkan tadi, ada beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan. Yang pertama, berdasarkan channel distribution, platform desktop merupakan platform yang paling sering digunakan oleh user Netflix. Terlebih saat pandemi, pengguna platform ini semakin meningkat. Jadi, Netflix lebih baik fokus untuk mengembangkan platform desktop untuk meningkatkan service convenience. Yang kedua, karena berdasarkan penelitian kami, penggunaan Netflix semakin meningkat, terlebih saat pandemi ini, frekuensi dan durasi menonton user meningkat sekitar 1-2 kali lipat dari sebelum pandemi, maka kami merekomendasikan Netflix untuk lebih sering lagi rilis series atau film. Nah, yang ketiga, saat ini pembayaran berlangganan Netflix hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Menurut kami, Netflix perlu memberikan beberapa alternatif pembayaran untuk mempermudah customer dan menarik pasar yang lebih luas. Mungkin ini bisa dilakukan dengan online payment, seperti kalau di Indonesia ada OVO, GoPay, atau Dana. Dan yang keempat, terus memasarkan produknya melalui word of mouth. Netflix harus mempertahankan influence-nya di sosial media, karena cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk menarik penonton Netflix. Nah, yang terakhir, meningkatkan metode individual opinion leadership untuk lebih banyak lagi menarik subscribers. Nah, dari rekomendasi yang tadi sudah disebutkan, apabila dilakukan, tidak hanya menguntungkan bagi sisi Netflix aja, tidak hanya memperbesar market atau meningkatkan revenue, tapi user Netflix juga akan mendapatkan manfaat, seperti apabila dilakukan pengembangan dari sisi aplikasi, mulai dari mempermudah UI, mengurangi bugs, maupun menambahkan fitur-fitur terbaru akan membuat penonton lebih nyaman. Selain itu, memperbanyak rilis film atau series itu membuat pengguna yang sering menonton Netflix dan semakin sering menonton Netflix masih memiliki lebih banyak pilihan film yang ingin ditonton, sehingga dapat menjadi teman untuk mengurangi kebosanan di masa pandemi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.